Kebayang gak sih gimana caranya orang zaman dulu mengukur dunia kita ini tanpa teknologi canggih? Nah, hari ini kita bakal mundur 1000 tahun ke belakang buat lihat sebuah perhitungan super jenius yang mengubah cara kita memandang planet ini. Coba bayangin deh, 1000 tahun lalu gak ada satelit, gak ada GPS, tapi ada seorang ilmuwan yang berhasil menghitung keliling bumi. Dan hasilnya, tingkat kesalahannya itu kurang dari 1%. Gila kan? Bahkan banyak perhitungan modern aja butuh teknologi canggih buat bisa seakurat itu. Pertanyaan terbesarnya jelas, gimana caranya? Tanpa semua alat modern itu, kok bisa ada orang yang ngitung sepresisi ini? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, langkah pertama kalau mau mengukur sesuatu, ya kita harus tahu dulu bentuknya apa. Jadi, sebelum kita ketemu sama Al-Biruni, kita perlu paham kalau gagasan bumi itu bulat sebenarnya bukan hal baru. Konsep ini udah ada jauh sebelum dia. Jauh sebelum Al-Biruni, pemikir Yunani kayak Eratosthenes itu udah punya buktinya. Dia sadar ada sesuatu yang simple tapi brilian banget. Di jam yang sama, panjang bayangan tongkat di satu kota itu beda sama di kota lain. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal, ya permukaan planet kita ini melengkung. Ada juga bukti lain yang lebih gampang, yang bisa dilihat siapa aja di pinggir pantai. Coba perhatiin deh, kalau ada kapal berlayar menjauh, badan kapalnya itu bakal tenggelam duluan di bawah cakrawala. Yang terakhir kelihatan cuma tiang layarnya. Nah, fenomena ini cuma mungkin terjadi kalau kapal itu bergerak mengikuti kelengkungan bumi. Oke, sekarang fondasinya udah kuat nih. Waktunya kita kenalan sama bintang utamanya, Al-Biruni, dan komputer super canggih yang dia pakai. Ini dia alatnya, namanya Astrolabe. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar kompas. Ini adalah komputer analog. Kenapa komputer? Soalnya alat ini nggak cuma nunjukin data, tapi juga bisa mengolah data. Dia bisa melakukan perhitungan astronomi yang rumit, makanya bisa dibilang ini smartphone-nya para ilmuwan zaman dulu. Dan Astrolabe ini serbaguna banget. Diperkirakan alat ini punya lebih dari 1000 fungsi. Mulai dari urusan spiritual kayak nentuin waktu sholat, sampai urusan praktis kayak navigasi di laut, bahkan buat bantu pemerintah nentuin waktu panen buat narik pajak. Keren banget kan? Tapi apa sih yang bikin mereka segitunya? Kenapa harus repot-repot ngukur bumi dengan seteliti itu? Nah, jawabannya adalah campuran unik antara motivasi spiritual dan kebutuhan praktis. Salah satu pendorong utamanya, kiblat. Umat muslim kan perlu tahu arah yang tepat ke Mekah buat sholat. Nah, di dunia yang bentuknya bola, jalur terpendek itu bukan garis lurus di peta loh. Kita harus paham geometri bola dunia, dan untuk itu kita harus tahu ukurannya secara akurat. Konsep kuncinya itu namanya lingkaran besar atau Great Circle. Coba bayangin, Anda bentangin benang di antara dua titik di globe. Nah, jalur terpendek yang dibentuk benang itu, itulah yang namanya Great Circle. Ini beda banget sama garis lurus yang biasa kita lihat di peta datar. Sekarang, coba kita zoom out sedikit. Kejeniusan Al-Biruni ini kan gak muncul dari ruang hampa. Dia adalah produk dari sebuah era yang luar biasa, sebuah ekosistem intelektual yang subur banget. Pusatnya ada di Baghdad dengan gerakan penerjemahannya. Ini bukan sekedar proyek biasa. Ini tuh udah kayak obsesi kolektif buat nerjemahin semua ilmu pengetahuan penting dari Yunani, India, Persia, pokoknya dari mana aja ke dalam bahasa Arab. Hasilnya, terjadi ledakan penemuan ilmiah. Seberapa besar sih penghargaan mereka terhadap ilmu pengetahuan? Ada cerita terkenal soal Khalifah Al-Ma'mun. Katanya nih, dia bakal bayar para penerjemah pakai emas seberat buku yang mereka terjemahin. Bukan per halaman ya, tapi seberat bukunya. Bayangin, pengetahuan itu benar-benar dihargai setara sama emas. Dan Al-Biruni sendiri adalah contoh sempurna dari era ini. Dia itu seorang poliglot sejati, menguasai setidaknya 7 bahasa. Ini artinya dia punya kunci akses langsung ke naskah-naskah asli dari berbagai peradaban, tanpa harus ngandelin terjemahan orang lain. Jadi, intinya begini. Sains pada masa itu maju pesat bukan cuma karena rasa ingin tahu, tapi juga karena didorong oleh kebutuhan yang nyata, baik itu spiritual maupun praktis. Pencapaian Al-Biruni itu bukan keajaiban tunggal, itu adalah puncak dari sebuah peradaban yang terobsesi dengan pengetahuan. Kisah Al-Biruni ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau perhitungan seakurat ini bisa dilakuin 1000 tahun lalu cuma pakai pikiran, trigonometri, dan sebuah gunung, kira-kira pengetahuan kuno luar biasa apa lagi ya yang mungkin masih terkubur dalam sejarah. Dan cuma nunggu waktu buat kita temukan kembali.